Apa kabar pemirsa? Kembali bersama kami di Suara Dapil, Suara Daerah Pemilihan. Saat ini tim Suara Dapil berada di daerah pemilihan Jawa Timur 11 yang terdiri dari Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Sampang, dan Kabupaten Sumeneb. Seperti biasanya, tim Suara Dapil akan mengikuti seperti apa dan bagaimana kegiatan anggota Dewan, yaitu Bapak Slamet Aryadi dari fraksi Partai Amanat Nasional dan juga anggota Komisi 4 DPR RI. Jangan kemana-mana, tetap di Suara Dapil. Hai pemirsa, apa kabarnya? Semoga sehat-sehat selalu ya, dan tetap patuhi protokol kesehatan. Kali ini tim Suara Dapil berada di daerah pemilihan Jawa Timur 11 yang terdiri dari 4 kabupaten, yaitu Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan, dan Kabupaten Sumeneb. Jumlah penduduk Madura sekitar 4 jutaan lebih. Selain berpenghasilan garam, juga dikenal dengan tembakaunya pemirsa, dan di sektor lainnya, yaitu pertanian, peternakan, dan sektor perikanan. Tapi jangan lupa, di Madura ini dikenal juga wisata pantai dan kulinernya. Selain teh sate, yaitu bebek goreng yang gurih dan empuk, ada juga seafoodnya yang segar, bikin menggoda selera loh. Yang lebih seru lagi, nasi campur kobel atau nasi ramesnya mas bro, cuma dibanderol Rp8.000 dengan 4 lauk. Paket hemat tapi lumayan bergizi loh. Jembatan Suramadu merupakan jembatan penghubung antara Surabaya dan Madura sebagai jalur lalu lintas perekonomian di Provinsi Jawa Timur. Namun di bulan Juni ini terjadi penyekatan oleh pihak Pemprov Surabaya karena di daerah Madura, khususnya Kabupaten Bangkalan, cukup tinggi yang terpapar COVID-19. Sebagai wakil rakyat yang juga merupakan dapil Bapak Slamet Aryadi ini menjadi perhatian khusus. Untuk itu, dengan memiliki rasa empati terhadap warga Madura, Pak Slamet melakukan sidak langsung ke jembatan Suramadu untuk mendapatkan informasi dari dinas terkait. Betul-betul sok hari ini visual ekspektasi kita kan gitu. Jadi kita memang semua stakeholder harus bersama-sama membantu memerangi ini, mencegah, mengurangi. Yang penting komunikasinya di orang Madura. Ada Pak Slamet juga. Orang Madura penurut semua, panut, patuh, sopan insya Allah. Yang terpenting komunikasinya yang baik. Sisi psikologisnya kita perlu jaga juga, karena jarang bagi masyarakat Madura, apalagi seorang yang awam, apalagi rapid antigen gitu. Kita kan biasa. Ya tadi saya menjelaskan. Setelah jelaskan mau Pak. Ya Pak. Terima kasih banyak. Sehat selalu. Amin. Amin. Pak, baru saja tadi tuh bagian dari kegiatan Bapak tuh on the spot Pak ya hari ini? On the spot, memang kita sengaja kami datang untuk memberikan support, dukungan moral kepada masyarakat Madura dalam rangka untuk meminimalisir adanya penyebaran COVID. Kami tidak menginginkan dengan adanya penyekatan ini masyarakat Madura merasa ditakutkan datang ke Surabaya. Tentunya penyekatan ini demi kebaikan kita bersama dalam rangka untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Terkait sosialisasi terutama di Madura itu Mas. Jadi takut gitu loh Pak. Penting kiranya bagi saya sebagai legislator dari Putra Madura untuk menghimbau kepada masyarakat Madura untuk terus mematuhi protokol kesehatan, untuk menjaga jarak dan memakai masker. Tentunya virus ini betul-betul nyata adanya, bagi kita untuk saling menguatkan, saling memberikan support moral dan saling mengingatkan untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Demikian pemirsa, sidak kali ini bersama Bapak Slamet, tetap di Suara Dapil. Oke Pak. Ya. Selesai dari kegiatan sidak, saya dan tim Suara Dapil sempat berbincang-bincang di dalam kendaraan bersama Pak Slamet. Bisa sampaikan pesan-pesan Pak buat terutama kalangan milenial tadi Pak, khususnya di Dapil Bapak. Jangan Pak, pesan-pesan buat kaum milenial. Pesan dan kesan saya untuk para kaum milenial, generasi muda, generasi Z, dan masyarakat Madura pada umumnya, mari kita perlu menjemput bola bukan nunggu bola. Artinya kita sebagai aktor muda Madura ini perlu mengambil peranan penting
pemuda itu bukan baperan, tapi harus ngambil peran bagaimana kita sebagai anak muda Madura, generasi muda Madura ini betul-betul melihat secara langsung potensi kekayaan alam yang ada di Madura ini sehingga mampu dikelola oleh kita sendiri. Bagaimana ke depan Madura ini bisa mandiri, bisa sejahtera ada di tangan kita. Jadi menjadi harapan besar bagi saya bagaimana kita berkolaborasi sebagai anak muda, kita mampu bersinergi, kita mampu bersatu padu untuk membangun Madura yang lebih baik. Tanpa ada cerai-berai, tanpa ada pertikaian, ataupun tanpa harus ada yang saling menjatuhkan. Bersatu kita utuh, bercerai kita runtuh. Mari bersama-sama kita harus saling kompak, kita harus bangun soliditas dan solidaritas pemuda Madura, bagaimana bisa berangkulan tangan ke depan membangun Madura yang lebih baik, lebih mapan. Salam nyeker, nyara alang-salang maceke matur bersama Slamet Aryadi. Di dalam perjalanan sempat berhenti untuk melakukan pembagian masker secara gratis dan sekaligus sosialisasi agar masyarakat patuhi protokol kesehatan. Ini kan kebetulan kita program Suara Dapil nih, ingin mengikuti kegiatan atau aktivitas anggota Dewan selama di Dapil. Nah, saat ini agendanya apa nih buat Pak Mas Slamet? Biar kita boleh ngikutin, ada izin? Boleh ya? boleh. Terbuka, Terbuka. dan terbuka untuk umum. Terbuka untuk umum. Jadi kami dari kemarin Ya. saya maksimalkan mumpung saya di Dapil. Menyapa konstituen, menyapa masyarakat, ada yang formal, ada yang non formal. Biasalah kehidupan saya sehari-hari di masyarakat seperti ini, berbaur dengan masyarakat. Gitu. Iya. Nah, hari ini kegiatan apa nih? Dan hari ini jadwal saya biasa, rutinitas kalau saya di Madura, menyapa secara langsung kepada masyarakat. Saya kasih nama ini Gerbek Aspirasi. Gerbek Aspirasi. Saya datang door to door ke rumahnya, ngasih sembako, ngasih sedikit rezeki untuk bekal orang tersebut yang saya datangi. Itu dilakukan pada saat ini apa sejak awal Bapak jadi? Sejak awal saya jadi anggota awal. DPR RI datang. Cuman jarang dipublis Mas Roy, jarang dipublis. Takut dianggap pencitraan. Wah, itu. Terkadang kan apa sih anggota dewan selama di Dapil? Oh, ini ternyata kan memang bekerja anggota dewan. Jadi penting ini kedatangan teman-teman TV Parlemen bahwa mengedukasi masyarakat bahwa anggota DPR RI itu tidak selalu tidur makan terima gaji gitu kan. Turun mendengar aspirasi, mengalah aspirasi masyarakat, bagaimana masyarakat sejahtera, bukan hanya anggota dewan yang sejahtera, tapi masyarakatnya harus diprioritaskan menjadi masyarakat yang sejahtera. Oke, nanti saya izin, Siap. mau ikut tadi apa? Gerbek Aspirasi. Gerbek aspirasi. Iya. Hari ini ya. Hari ini Kita kawal kita sampai kawal. akhir kegiatan Siap. Bapak nih. Siap. Kita ikutin terus. Baiklah pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Suara Dapil. Di kesempatan itu juga, Pak Slamet Aryadi, politisi muda dari Partai PAN ini, membagikan sembako kepada warga yang kurang mampu di Desa Prajan, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang. Kegiatan ini diberi nama Gerbek Aspirasi, salah satu program Pak Slamet yang dibentuk sejak menjabat sebagai anggota DPR RI periode 2019 hingga 2024. Sekalian sosialisasi. Iya, sosialisasi bagaimana masyarakat. Ini kita harus mulai dari desa. Betul. Bagaimana masyarakat ini paham bahwa corona ini betul-betul ada, Pak. Gitu. Jadi kita mengedukasi masyarakat ini penting, mulai dari akar, dari desa. Harus terjun Pak ya. Harus terjun sendiri. Nah, Ini bukan pencitraan, tapi ini adalah aksi nyata bahwa kita bagian dari public figure sebagai anggota DPR RI memberikan edukasi role model kepada masyarakat bahwa kita harus betul-betul mematuhi protokol kesehatan. Harus itu Pak. Iya, harus. Assalamualaikum. Sehat, Bu? Minta masker. Maskeran, Ki? Oh, ini ke masker. Jadi kita penting, Iya, Pak. ini Mas Roy, pentingnya kita perlu mengedukasi masyarakat bahwa sampai akar-akarnya, sampai desa. Karena apa? Mungkin mereka yang jauh dari media massa, dari media elektronik, dari media visual, tentunya kita harus datang langsung kepada masyarakat untuk jemput bola, mengedukasi masyarakat bahwa tentang bahayanya penyebaran virus corona ini. Ini seperti Mbah ini kan tidak tahu kan? Nah, ini adalah aktivitas saya sebagai bentuk Gerbek Aspirasi, rutinitas saya. Jadi kita agendakan untuk menyapa langsung kepada masyarakat. Memang
seringkali Mas Roy orang berpersepsi ada stereotipnya bahwa ketika anggota dewan turun ke bawah bawa seperti ini dengan pencitraan. Ya, itu. Ini bukan pencitraan Mas Roy, memang ini adalah tugas saya sebagai anggota parlemen. Ini sebagai bentuk kepedulian kami, aktivitas sosial kami kepada masyarakat, bahwa masyarakat itu biar betul-betul tahu bahwa ada anggota DPR RI, apalagi milenial dari Madura gitu kan, putra Sampang, putra Madura. Ini yang perlu kita lakukan gitu. Artinya di setiap dapil Bapak ya, bukan di Sampang aja Pak ya? Iya, bukan hanya di Sampang. Program gerbek aspirasi ini di ya? setiap daerah, ya. Oke. Gula tojuk ki atau ki? Gula fakta mie nih kan nih. Fakta mie. Apa fakta gula? Kenapa nih kak? Apa fakta beras? Bisa sampai yang masker ki? Bisa ki? Ya ki gula ki. Tak langkong. Amit. Dan nikah harus diberikan contoh yang baik, meskipun ring sepo, karena ring sepo nikah rentan terhadap penularan virus corona. Jadi ring sepo yang harus paling utama kita selamatkan. Oke. Jadi ini adalah Bu Muti. Ibu Muti ini hidup bersama 3 orang cucunya ya, yang masih muda ya. Kamu cucu tedung ki. Jadi Ibu Muti ini kondisi rumahnya, dan alhamdulillah beliau juga mendapatkan bantuan sosial berupa program Keluarga Harapan PKH. Alhamdulillah beliau sudah tersentuh secara langsung oleh pemerintah. Jadi kami hanya ingin mengedukasi bahwa dalam rangka penyebaran virus corona ini, bagaimana khususnya yang sudah lansia perlu kita prioritaskan, perlu kita jaga dalam rangka mencegah penyebaran ataupun penularan virus corona. Tentunya kita yang muda-muda ini perlu memberikan pemahaman yang lebih baik tentang penggunaan masker, cuci tangan, ataupun juga menjaga jarak gitu ya. Cukup ya, ngereng, seporan gula, kelangkong ki, materhat berselamat. Siap. Yuk, ngereng seporan setuju. Pembagian masker berlanjut hingga malam hari. Semoga pandemi ini segera berakhir, khususnya di Madura dan umumnya di Indonesia. Amin. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, bimbingan teknis budidaya sapi potong Loka bekerjasama dan Loka Penelitian Sapi Potong Balik Bantan Kementan RI. Dengan ini saya nyatakan dibuka. BIMTEK, Bimbingan Teknis Sapi Potong, dan kegiatan Gemar Makan Ikan adalah kegiatan yang dilakukan Pak Slamet yang juga anggota Komisi 4 DPR RI bersama pemerintah pusat dan Pemprov Jawa Timur. Para peserta antusias hadir, namun tetap menjalani protokol kesehatan yang ketat. Beberapa peserta memberikan testimoninya dari kegiatan tersebut. Untuk Bapak Slamet Aryadi SPSI selaku DPR RI Komisi 4 Dapil Jatim 11 Madura, kami atas nama masyarakat petani Desa Dharma Camplong, Kecamatan Camplong pada umumnya, sangat berterima kasih atas adanya pelatihan bimbingan teknik seperti ini, karena sangat membantu sekali terhadap ilmu dan pengetahuan masyarakat petani di Camplong ini, karena sebelumnya tidak ada pelatihan yang seperti ini. Mudah-mudahan untuk selanjutnya program ini bisa berkesinambungan, artinya di tahun selanjutnya bisa ada lagi, demi kesejahteraan masyarakat petani Kecamatan Camplong. Dengan adanya BIMTEK hari ini telah membantu masyarakat untuk meningkatkan budidaya ternak sapi potong di Kabupaten Sampang. Terima kasih kepada Bapak Slamet Aryadi sudah membantu masyarakat di Kabupaten Sampang. Sehat selalu buat Bapak Slamet Aryadi. Untuk masyarakat Sampang, ayo kita makan ikan biar sehat, kuat, dan cerdas. Dan terima kasih buat Bapak Slamet Aryadi DPR RI Pusat telah memberikan bantuan untuk masyarakat Madura. Ini sangat membantu untuk masyarakat yang tidak mampu. Sehat selalu buat Bapak Slamet Aryadi. Terima kasih.
Pak Slamet mengajak masyarakat agar sering makan ikan supaya sehat, kuat, dan cerdas. Bisa juga sebagai penguatan imun juga ya Pak. Makan ikan, makan ikan, makan ikan. Selamat Aryadi. Di kesempatan itu juga, Pak Slamet dengan jajaran kepala desa di Sampang meninjau langsung pengrajin genting di Desa Telambah, Kecamatan Karangpenang, Kabupaten Sampang, yang sejak dahulu dikenal dengan hasil produksi gentingnya. Namun para pengrajin banyak sekali kendala, terutama di alat produksinya. Hal tersebut disampaikan saat berdialog langsung dengan kepala desa setempat di tempat pembuangan genting. Pak, setelah acara tadi makan ikan Pak, kita mau diajak kemana nih Pak? Kita ajak teman-teman tim TV Parlemen hari ini untuk meninjau langsung produk UMKM, produk unggulan Kecamatan Karangpenang ini. Ada kerajinan tangannya berbentuk genting. Oh, genting. Jadi ini merupakan produk lokal yang sudah dikirim sampai luar Pulau Madura. Tentunya ini perlu kita berikan support, dukungan bagaimana produk lokal ini betul-betul terus eksis untuk terus bisa dipakai oleh masyarakat Indonesia. Saya ikut kawal ya? Boleh. Ini kita didampingi juga oleh Kepala Desa Buluuran, beliau sebagai Ketua Asosiasi Kepala Desa Karangpenang. Ini ada Kepala Desa Gunung Kesan, Bapak Bahri. Ini Kepala Desa Oloh, Karangpenang Oloh. Ada Kepala Desa Telambah, ada Kepala Desa Poreh. Beserta tokoh-tokoh masyarakat, kita ingin meninjau langsung seperti apa pembuatan genting di Kecamatan Karangpenang. Oh, siap. Jadi kita dikawal oleh para kepala desa nih pemirsa. Sama. Ini masih mentah, Pak. Oh, ini masih mentah ya. Awas, hati-hati. Nah, ini proses dijemur ya. Pak Kalibun mana Pak Kalibun? Proses penjemuran. Kan ada mayoritas penduduk di sini, desa sini pengrajin ini ya. Iya. Nah, kebetulan ini ada Pak Slamet Aryadi. Apa yang mau disampaikan terkait pengrajin di sini? Silakan disampaikan. Mungkin harapan dari kami selaku Kepala Desa Gunung Kesan, bagaimana caranya nanti Bapak Slamet Aryadi ini mengembangkan produk kami yang lokal ini, yang di Gunung Kesan lebih-lebih, kemudian Buluuran, Telambah, ini adalah memang tempatnya atau produk genteng. Oleh karena itu harapan dari kami bagaimana sekiranya Pak Slamet Aryadi ini mengawal terus tentang seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Kalibun Buluuran itu. Jadi permasalahannya bersama. Permasalahannya sama semua, ya. Sama ya. Dari modal, peralatan, pemasaran. Ya. Pemasaran itu. Nih Pak Slamet, barusan saya tanya sedikit dari kepala desa, ada permasalahan terkait modal, peralatan, bahkan sampai ke pemasaran. Beliau ke pemasaran selama ini ke apa tadi? Penimbun. Penimbun. Iya. Jadi daya jualnya murah gitu. Gimana Pak? Jadi saya mengapresiasi terhadap masyarakat Kecamatan Karangpenang sudah sudah mampu memberikan inovasi produktivitasnya sendiri dengan menciptakan produk lokal, UMKM lokal berbentuk genting. Tentunya dalam rangka untuk mendukung dan menyokong suksesnya perekonomian mulai dari tingkat desa. Dan saya berharap juga sepakat bahwa khususnya masyarakat Kabupaten Sampang nanti mungkin bisa kita komunikasikan dengan pemerintah daerah untuk semua kebutuhan masalah persarana genting ataupun hal lainnya ini perlu untuk menggunakan produk Karangpenang sehingga UMKM di Kecamatan Karangpenang ini bisa lebih eksis dan lebih maju dan produktivitasnya lebih terjangkau. Tentunya selain itu saya sebagai anggota legislator insya Allah meskipun saya di Komisi 4 akan mengupayakan dan mengaspirasikan mudah-mudahan saya bisa membantu sarana dan prasarana untuk kelengkapan pembuatan genting ini. Amin. Kalau sekarang masih berbentuk manual, mudah-mudahan nanti ada teknologi khusus bagaimana bisa menunjang produksi genting di Kecamatan Karangpenang ini. Nah, pemirsa, demikian tadi ya, baru saja kita meninjau, bahkan dikawal oleh kepala desa, menyerap langsung aspirasi permasalahan yang ada di industri kerajinan genting ini, agar ya masukan-masukan tadi atau aspirasi yang disampaikan tadi bisa terrealisasi atau didorong langsung oleh Pak Slamet Aryadi. Begitu Pak ya semua ya. Kita doakan semoga ini bisa terlaksana. Amin. Amin. Anggota DPR RI yang tergolong masih muda ini berusia 29 tahun.
menjadi motivasi bagi pemuda di Madura. Kami mewakili dari pemuda Kabupaten Sampang. Dengan adanya Bapak Slamet Aryadi ini, kami bangga banget, sangat bangga, karena sudah banyak hal yang nyata kerjanya, sudah membuktikan di Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumeneb. Saya sangat termotivasi dengan Bapak Slamet Aryadi ini, inspirasi dengan kinerja yang luar biasa untuk dapilnya, khususnya para orang-orang yang kurang mampu ekonominya, sangat dibantu. Program-programnya itu sudah membuktikan bahwa kinerjanya sangat bagus. Semoga sehat walafiat dan sukses selalu buat Bapak Slamet Aryadi ini. Dari pengrajin genting, kami mampir sejenak ke peternak kambing yang merupakan binaan Pak Slamet yang sangat bermanfaat bagi warga setempat. Kami berdialog langsung dengan peternak untuk menyerap aspirasi yang disampaikan. Nah, kita mau dijawab apa nih, Pak? Hari ini kita melihat kelompok tani yang sudah saya berikan bantuan kambing. Oh, kambing ya? Iya, kambing. Ini kelompok tani, saya kasih bantuan bibit, kambing. Kita lihat sejauh mana mereka merawatnya. Oh, dan dampaknya seperti apa ini masyarakat. Dalam rangka peninjauan aja, Pak. Iya, ya? kita meninjau. Biar masyarakat tahu, publik tahu bahwa saya tidak hanya pintar ngomong dan bicara saja kan gitu. Ya, kita langsung lihat langsung, Pak ya. Ini. Oh, ini kambingnya, Pak. Ini kambingnya ini. Saya masih bantuan kambing. Mana peternaknya nih? Ini. Oh, ini. Oh iya. Sini, Mas. Ya, Mas Udi sebagai saya sini. Nah, ya. Dengan Mas siapa ya? Pak Samsudin. Pak Samsudin, Pak. Iya. Ini kan sudah tadi saya dengar dari Pak Rudi ada 25 ekor. Iya. Sebelumnya memang belum ada bantuan di sini. Belum ada. Jadi dari 25 ekor itu 23 itu betina dan jantannya 2. Ini 90 tingginya kalau nggak keliru, 80 sampai 90 ketinggian kambingnya waktu penerimaan bantuan dari Bapak Slamet Aryadi. Manfaatnya apa, Pak, yang sudah dirasakan khususnya di daerah sini? Manfaatnya yang pertama, ini bagian kelompok sudah mempunyai kegiatan untuk peningkatan kelas ekonomi kelompok, untuk berdaya masyarakat, ya lebih-lebih dalam suasana COVID seperti ini, itu yang empatnya. Kemudian yang kedua adalah kotoran-kotoran ternak ini bisa kita membuat pupuk vokasi. Oh, pupuk vokasi ya. Namun beberapa bulan ke depan akan saya bekerja sama juga dengan dinas terkait untuk diadakan pelatihan pembuatan pupuk vokasi yang memang bahan bakunya kita ngambilkan dari kotoran-kotoran kambing. Kotoran-kotoran kambing, jadi sangat bermanfaat sekali, Pak. Tadinya belum ada kegiatan, ada bantuan dari kambing 25 ekor dari Pak Slamet Aryadi, sehingga bisa beraktivitas, ada bisa manfaatnya warganya. Ini diternak atau sekalian dijual juga, Pak? Oh enggak ada yang dijual. Nggak ada yang dijual. Makanya kita sudah mengadakan perjanjian atas dasar pertemuan kelompok. Jadi kambing ini kalau misalkan mati, kambingnya kita harus melaporkan ke dinas. Terakhir nih, Pak. Iya. Apa yang mau disampaikan buat Bapak Slamet Aryadi ini? Ya, kepada Bapak Slamet Aryadi selaku anggota DPR RI, saya mengucapkan terima kasih banyak atas bantuan kambing yang sudah diberikan kepada kelompok kami. Mudah-mudahan dengan adanya bantuan ini, kelompok kami khususnya Desa Telambah ini akan menjadi desa yang sejahtera, kemudian bisa mengangkat perekonomian, dan kalau bisa ya lebih ditingkatkan dalam bantuan ini. Nah, ada berapa kelompok sih anggotanya, Pak? Kalau kelompok anggotanya 34 orang. Oh iya, jadi tadi harapannya lebih ditingkatkan lagi. Lebih ditingkatkan lagi. Dalam artian bibitnya atau apanya? Ya lebih ditingkatkan lagi ya dari apa namanya bantuan atau bibit lainnya seperti bantuan sapi gitu yang berhubungan dengan pertanian. Bergeser ke sapi nih, Pak. Iya, siap. Gimana nih? Yang terpenting kalau memang kelompok ini kita kasih bantuan kambing amanah dan tidak diselewengkan, kami bantu yang lebih besar. Siap. Tentunya ada sapi potong, ada sapi unit pengolahan pupuk organik. Tentunya akan kita kembangkan bagaimana Desa Telambah khususnya ini bisa berkembang selain di pembuatan genting, di sisi lain saya ingin mengembangkan peternakannya. Soalnya ini beberapa waktu yang lalu saya sudah rapat bersama anggota kelompok. Sebetulnya kalau lebih dalam peningkatan kapasitas kelompok terkait dengan adanya kegiatan, bukan ini tidak bermanfaat. Kalau misalkan di sapi ini lebih banyak manfaatnya. Soalnya kalau kambing ini rentannya ketika ada
makan ulat itu langsung mati misalkan ya. Memang sensitif ya. Sensitif. Iya. Setelah saya koordinasi dengan pihak dokter peternakan, ternyata memang seperti itu kalau kambing. Jadi ada permasalahan soal hama. Jadi tadi saran atau usulan Bapak bergeser ke sapi ya? Iya, ke sapi. Tadi sudah direspon Pak Slamet, insya Allah akan ditindaklanjuti ya Pak Slamet ya? Siap. Dan siap. Yang penting konsisten dari kelompok ini. Iya. Tetap berjalan untuk mensejahterakan tadi kan? Iya. Sesuai dengan pesan Bapak, mensejahterakan masyarakat sekitar sini. Iya. Baiklah pemirsa, bincang-bincang tadi dengan peternak kelompok kambing. Itulah aspirasi yang disampaikan dan Pak Slamet langsung menyerap dan merespon apa keinginan dari konstituennya terutama di Dapil Jawa Timur 11. Tetap di Suara Dapil. Di pertengahan kegiatan, kami diajak istirahat sejenak oleh Bapak Slamet Aryadi untuk melihat sapi Madura di kediamannya. Nah, yang menarik lagi, Pak Slamet Aryadi berolahraga berkuda yang juga merupakan kegiatan beliau di waktu senggang. Wah, menarik ya. Semangat Mas Bro! Kegiatan terakhir, saya dan tim Suara Dapil mengikuti Pak Slamet Aryadi ke Pantai Camplong untuk menyerap aspirasi para nelayan. Kunjungan ini dilakukan secara on the spot. Kami diajak melaut oleh Pak Slamet dan nelayan. Ada yang menarik ketika saya menaiki perahu, pemirsa. Saya sempat terjatuh, namun tidak mengurangi semangat saya dalam bertugas. Gaspol, Mas Bro! Dialog pun berlangsung di atas perahu nelayan. Berbagai aspirasi disampaikan oleh para nelayan agar aspirasi mereka dapat terrealisasi. Pak Slamet Aryadi, nah ini langsung Bapak naik perahu, saya mengawal juga. Sampai jatuh? Sampai jatuh makan tadi. Nah itulah tantangan ya kan Pak. Saya belum pernah nih. Sukses itu butuh perjuangan. Nah itu. Dan pengorbanan. Penuh pengorbanan dan perjuangan. Nah ini saya bertemu dengan Pak siapa ini? Pak Muhammad Roji. Pak Muhammad Roji nelayan di sini Pak ya? Iya, sebagai nelayan dan tokoh Pak, jadi tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat di Iya. sini ya. Oh iya. Ini tadi saya diajak Pak Slamet Aryadi ke perkampungan nelayan. Iya. Sekaligus menyerap aspirasi. Nah, saya mengawal beliau karena beliau anggota dewan dan kami juga mengawal kegiatan-kegiatan Pak Slamet Aryadi. Nah, sekarang di perkampungan nelayan ini saya berdialog langsung sama Bapak nih. Iya. Mumpung ada Pak Slamet Aryadi, sampaikan saja. Iya. Pertama yang saya minta itu kapal Pak. Kapal apa Pak? Ya kapal seret ini. Oh kapal seret. Ya seret, payangnya. Fiber apa kayu? Kayu. Berapa harga kapalnya itu Pak? Kalau kapal tok Pak 250, payangnya. Payang tadi itu apa? Jaring. Alat jaringnya tapi bukan seperti ini Pak, jaringnya Pak. Nah, Iya. nanti saya kirim contohnya ya. Payang Pak ya. Langsung mesin. Ya, mesin. Mesinnya kenapa? Oh, mesin diesel Pak. Mesin diesel Pak. Ya mesin diesel. Diesel selama ini gimana emang? Kurang atau bukan kurang, ini kan mau buat baru Pak. Baru. Iya, untuk kelompok nelayan ini. Sudah diajukan proposalnya? Sudah tapi tidak ada jawaban Pak. Iya, tidak ada jawaban. Sekarang sampaikan langsung ke Pak Slamet. Iya, ya mudah-mudahan Pak Slamet ini memberikan informasi yang enak bagi kelompok nelayan begini Pak. Gimana Pak? Muhammad Roji. Pak Roji, jadi kita hari ini alhamdulillah ketemu dengan Pak Roji dan para kelompok nelayan. Jadi saya ingin tahu langsung apa yang menjadi permasalahan di bawah terkait masalah kendala, permasalahan terkait kesejahteraan para nelayan ini Pak. Karena dalam masa pandemi ini kita ingin bahwa nelayan ini tidak
dipandang sebelah mata juga dalam hal Iya, betul, kesejahteraannya. betul. Tentunya saya berharap dengan kunjungan langsung ke dapil kami ini saya mendengar secara langsung Pak, apalagi disaksikan di atas perahu kecil ini, sehingga nanti apa yang saya sampaikan kepada kementerian ataupun pihak eksekutif betul-betul ada bukti nyata bahwa masyarakat Camplong ini butuh untuk kesejahteraannya dalam bidang sarana dan prasarana bidang nelayan, apalagi butuh kapal, mesin tadi, mesin ya kan, apalagi sampai jaring, jatuh jaring. ya kan. Ini jaring ini Pak. Jaring. Ya, Insya Allah jaring nanti kita upayakan dan kita usahakan Pak, melalui kerjasama juga dengan dinas setempat, karena ini butuh rekomendasi dari dinas setempat, sehingga apa yang kita bisa akses di kementerian itu bisa terrealisasi. Selain kapal dan jaring perangkat ini, kenapa saya foto sama panjenengan? Jaring seperti ini Pak ya, ada jaring gondrong untuk menangkap udang. Selama ini panjenengan apa yang sudah didapatkan bantuan di pemerintah untuk sarana untuk nelayan? Nelayan pertama Pak ya, dari perikanan. Kenapa? Tiap anggota saya dapat 5 set seperti ini. 5 jaring. Ya 5 jaring. Pas tema ini, pas ini dengan ini. Ini dirakit sendiri Pak ya? Iya, dibuat sendiri. Jadi bantuannya mentah ya? Mentah ya Pak. Ini sampai mengusulkan apa memang dijatah oleh pemerintah? Enggak, mengusulkan buat proposal Pak. Buat proposal. Langsung datang Pak. Gitu. Harga jaring ini berapa Pak? Harga 200 ini 200.000. Kalau ini? 2 anggota mendapat 10 Pak. 10 bendel. 5, jatahnya 5 dari perikanan, 1 orang 5 jaring. Oh gitu Pak ya. Tinggal usul lagi kita gula lagi, proposal lagi. Kenapa saya butuh nikah? Saya minta kapal kita ada menjaring insyaallah. Untuk di darat sekarang Pak. Nah, saya masalah tangkis. Tangkis apa? Tangkis laut ini. Tangkis laut. Ya, karena banyak batu yang rusak. Berapa itu, manfaat tangkis laut dibandingkan jaring ini Pak? Ya banyak ini Pak. Bermanfaatan ini ya, Iya, soalnya ini tiap hari dimakan Pak. Gitu Pak. Tiap hari dimakan. Keluar Pak. Kalau tangkis kan. Jadi itu Pak tadi Pak Slamet ya, banyak sekali aspirasi. Padahal tadi kita on the spot Pak kesini Pak ya, tanpa terschedule Pak ya. Iya betul. Bapak dan ini reality kami mengikuti Bapak dan langsung ketemu dengan para nelayan, kelompok-kelompok nelayan. Tadi banyak juga disampaikan aspirasinya, masukan-masukannya. Insya Allah nanti Pak Slamet Aryadi kita sampaikan mengawal aspirasi yang sampaikan tadi Bapak. Mudah-mudahan apa yang panjenengan usulkan, panjenengan saya sampaikan, mudah-mudahan bisa terrealisasi. Amin. Kita pintu boleh guys. Ya pemirsa. Aja ngomor sampean. Amin. Setiap boleh. Setiap boleh Pak. Amin. Ya demikianlah pemirsa Suara Dapil baru saja saya bersama tim Suara Dapil langsung mewawancarai kelompok nelayan di Camplong. Tamban. Ya semoga aspirasi atau masukan-masukan yang disampaikan tadi oleh Bapak Fauzi akan diteruskan atau dilanjutkan oleh Bapak Slamet Aryadi dan bisa terrealisasi. Amin. Untuk mensejahterakan terutama para nelayan, kelompok nelayan di Camplong ini. Baiklah pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Suara Dapil, Suara Daerah Pemilihan. Woi. Kami pun berpamitan di pantai tersebut dengan harapan kegiatan Suara Dapil dapat membantu kinerja anggota dewan di daerah pemilihannya. Mator Sakalangkong. Ya pemirsa, demikianlah seluruh rangkaian kegiatan Suara Dapil di Dapil Jawa Timur 11, yaitu di Kabupaten Sampang. Nah, ini Pak Slamet Aryadi, kami mohon pamit dan kami sudah mengikuti aktivitas atau kegiatan Pak Slamet Aryadi di Dapil Bapak. Terima kasih sekali dapat melihat langsung, menyerap langsung aspirasi yang disampaikan para konstituen. Semoga seluruh aspirasi yang disampaikan nanti bisa ditindaklanjuti oleh Pak Slamet Aryadi. Amin. Terima kasih sama-sama. Silakan closing statement dari Bapak Slamet Aryadi, apa yang mau disampaikan khususnya buat TV Parlemen Pak yang selama awal Bapak. Iya. Saya ucapkan apresiasi kepada kru TV Parlemen yang dikomandoi oleh Mas Roy yang sudah bersusah payah mengikuti berpetualang bersama kami di Dapil Jatim 11 Madura. Meskipun tadi sampai terjungkal jatuh, itu adalah perjuangannya. Mudah-mudahan TV Parlemen semakin sukses terus mengawal Suara Dapil, dan harapannya kami sebagai anggota DPR RI Dapil Jatim 11 Madura
terus bisa eksis memperjuangkan aspirasi masyarakat Madura yang lebih baik, yang lebih sejahtera. Salam Nyaker. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Suara Dapil. Dadah.